gue datang ke ibadah penerima tamunya beberapa orang, dia gue datang cepik-cepik terus. Itu serius. Dan saya rasa penerima tamunya ada 3 atau 4 orang cepik-cepik semuanya, nggak semuanya. Gue pengen pergi ke situ lagi. Serius, yang penerima tamunya cewek, gue sama temen-temen gue pernah datang ke satu tempat ibadah seperti itu, gue nggak sebutin siapa ya. Gue nggak temen gue sama langsung. Saya kan. Rips. Saya ada satu narasumber nih, bukan narasumber, kita sebutnya sobat lah. Ada satu teman yang kita mau coba ngobrol, discuss mengenai sudut pandangnya dia nih. Kita coba telepon langsung, ini live, ini langsung. Live ya? Live ya, tuh, bukan rekayasa ya, teleponnya pakai pulsa, maaf. Ini kita live ya. Sono. Kan volumenya di sini bro. Enggak, sononya. Apanya? Kedengeran nggak? Kan volumenya ke sini, rekamannya kan suara di sini. Itu gimana? Halo Kyong, malam. Kyong. Kyong lagi, Karno. Siapa Kyong? Salah no, shalom no, malam. Shalom, passwordnya apa? Iya, passwordnya Ici Kiwir mas. Ada apa nih? Nah, lagi Ayo mana? kita Gimana? Lagi sibuk nggak? No? Enggak lah, lagi nyantai biasa. Gini bro, kan kita lagi live nih. Kita lagi pembahasannya mengenai pacaran. Nah, pacaran nih. Mau nanya nih, kan Karno nih sebagai salah satu pelaku tokoh pacaran di gereja. Kita mau nanya nih, awal mulanya ke gereja karena pacar, ke gereja karena untuk dapat pacar, atau setelah ke gereja baru dapat pacar? Setelah dong. Ih, ngeri. Tuh, Masa sih? setelah ke gereja dia baru dapat pacar. Masa sih? Iya. Nah, yang bawa ke gereja siapa? Kalau saya memang kan gereja ikut orang tua, Oke. mama. Ya karena di gereja saya ketemu pacar saya. Wah, bersemilah bunga-bunga cinta ya. Iyalah. Oke. Mau nanya satu lagi dong, No. Kan sebagai anak Tuhan nih, tantangannya banyak. Banyak hambatan, apalagi juga hambatan dalam artian positif ya. Apalagi juga namanya anak muda pacaran masih menggebu-gebu nih. Pacaran ngapain aja, No? Kita biasa ya makan, jalan. Ya terutama sebelum pandemi ini kan ya udah hal biasa kalau habis ibadah jalan-jalan makan. Malam minggu makan. Dulu waktu zamannya Sujo masih berjaya. Nah, mau nanya kita satu sering lagi makan nih, tuh. No. Kan pasti namanya anak muda ya masih semangatnya. Hasratnya tuh pasti ada. Gimana sih caranya supaya menghilangkan si hasrat negatifnya itu dan bisa tetap positif? Ya, untuk pacaran kudus lah. Misalnya supaya bisa tetap pacaran kudus, nggak tergoda ngelihat yang pacaran di pinggir kali ikutan mojok gitu. Itu gimana, No? Waduh, kalau itu gimana ya? Saya sebenarnya ya sebagai manusia pasti ada gitu. Cuman pasti. Kan saya menghindarinya gitu, menjauhinya. Bagi tipsnya dong, No. Dengan cara buat teman-teman. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita mengalihkannya gitu, nggak usah dipikirin gitu. Jadi arahin ke yang positif aja ya. Terus ya nggak mungkin kan, misalkan berdua-berduaan, enggak. Justru kita demennya ke tempat keramaian. Jadi saat-saatnya ngajak pergi kali gitu ya, makan atau pokoknya yang rame ya, supaya si setan nggak sempet macam-macam gitu ya. Kan kalau berdua ya pasti. Iya. Ini kita bertiga nih. Oke lah. Rame-rame setannya nggak ada. Bener No, bener. Oke lah kalau gitu. Justru, terus? Ya. Terus gimana lagi, No? Ada tips lain nggak, No? Ya pokoknya ya kita sadar dengan identitas kita ini
anak Tuhan ya sebagai mestinya ya harus berlaku sebagai anak Tuhan. Ih, ngeri lu no, memang no, ngeri. Not play lu no, ngeri no. Sebenarnya banyak di luar sana mungkin ya teman-teman sekolah kita atau teman-teman kerja. Ya udah nggak usah diikutin lah, biarinin aja. Bener banget. Oke, no, kalau gitu terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa. Ya, Sampai ketemu sama-sama. lagi. Tuhan Yesus berkati. Semoga sehat selalu. Amin. Langgeng terus sama Ayang Bebnya sampai ke jenjang pernikahan yang kudus nanti ya, no, ya. Amin, pokoknya. Tahun depan ya, no, merit ya. Ya, Jangan lupa Ya. lu, jangan undang-undang kita. pokoknya tenang aja. Iya. Ah, ah. Oke, no, sampai ketemu. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya. Ya, saya terima kasih. Tuh, luar biasa loh, dapat yang positif lu, jarang-jarang. Tadi lupa nanya ceweknya di sebelahnya. Ntar dulu, itu nanti dulu. Ini jarang-jarang punya teman cowok. Jangan dibahas dulu, ceweknya dulu udah Oh, telepon. iya. Terus kita kasih kesimpulan. Ini kita telepon nih ceweknya. Cuman saya mesti bilang jarang-jarang saya punya temen cowok yang kalau pacaran mikirnya nggak negatif. Siapa tahu nanti ceweknya ngomongnya beda lagi. Oke, kita coba korek. Kita cek dulu. Kita coba teleponin pacarnya. Dia pikir kita semudah itu percaya. Hah, Bambang. Kita tanya pacarnya nih. Nah, nanti kita jelasin lagi ya. Mungkin Oke. di YouTube nanti mungkin di sini di tayangan ini channel ini mungkin nggak kurang denger gitu ya. Nanti Nah, kita nih. kesimpulannya ntar. Shalom. Halo. Shalom Yohana. Halo. Baru pulang. Udah pulang. Belum mandi kayaknya. Soalnya tadi masih di jalan nih kayaknya. Udah dong. Yo, kita lagi live nih yo. Kita lagi kita lagi recording untuk bahan kita. Hari ini kita temanya adalah pacaran. Icie-cie. Ya, Kita mau terus? nanya nih, yo. Kan sama Ayang Beb udah lama nih pacaran. Iya. Biasa kalau pacaran ngapain aja sih? Yo? Berapa tahun lu tanya? Oh ya, berapa tahun yo? 8 tahun. Ini kan 8 tahun. Anak mau udah SMP yo. Udah hampir lunas kalau kredit rumah. Kredit rumah, mobil mah udah dapet 2. Bener. Iya. Mau nanya dong ya, pacaran ngapain? Pacaran itu biasa ngapain aja sih yo? Kemana aja yo? Pacaran nggak kan- kemana-mana, ke kan se- gereja. Kan gini, secara orang Kristen nih banyak, orang Kristen mah nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah biasa kalau sama yang embeb, kalau pacaran itu gimana sih yo? Sekalian buat sharing nih sama temen-temen nih. Supaya Ya, kan biasa pastilah namanya pacaran kan pengennya berduaan aja, mojok di pojokan aja di kolong truk biasanya makan. Kagak juga lah dinyamukin. Biasa lu gimana sih yo? Kalau aku ya dari dulu sih, bukan cuma sekarang aja, dari awal-awal pacaran juga yang nggak ngapa-ngapain karena kan udah denger nasihat dari Om Mary lah, dari mamaku sendiri lah. Kalau pacaran kan awalnya kan nanya dulu kan, gimana mah pacaran boleh atau enggak? Tuh kan. Ya diizinin boleh, asalkan dikasih syarat, asalkan pacarannya beneran pacaran sehat, nggak ngapa-ngapain. Kalau sakit gitu jangan kan. pacaran maksudnya ya. Maksudnya serius gitu ya. Iya, maksudnya pacaran sehat lah. Kalau pacaran sehat di dalam Tuhan ya mama izinin kata gitu. Ya udah akhirnya pacaran. Nah tapi awal pacaran juga kan aku sama dia ya komitmen dong. Aku bilang aku pengen pacaran sehat, nggak mau yang kayak anak-anak muda biasanya gitu lah kan, terlalu. Kali kau tengok kau nih ya. Aku tanya, ya gimana kamu mau gak? Aku maunya kayak gitu. Aku bilang gitu, dia bilang dia sanggup. Ya udah, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya pacarannya kita gayanya ya gitu, nggak yang gimana. Ya gandengan tangan. Truk aja gandengan. Iya, truk aja gandeng. Mau nanya ya satu Tapi lagi ya. nggak yang Iya gimana-gimana benar kok. maaf. Terus. Terus kalau ya di bioskop ya nonton biasa, nggak ada kayak gimana. Nonton Emang bukan mau bikin gimana? tontonan ya. A1 A2. Emang bayangannya gimana? Nah justru gue mau nanya nih, kalau zaman sekarang kan namanya orang pacaran nih, namanya Iya. cewek, I'll do anything for you lah. Yang penting gue jangan diputusin. Nah supaya lu Enggak bisa juga nggak lah. seperti itu tuh,
rahasianya apa sih, yuk? Bagi-bagi tipsnya dong sama teman-teman yang lain nih. Supaya nggak gitu gimana? Iya, supaya ya kalau anak bilang sekarang bilangnya istilahnya bucin lah. Gua ngasih lu apa aja, gua relain apa aja, atau gua mau diapain aja, yang penting lu nggak putusin gua. Kalau sekarang kan ada yang seperti itu. Nah, supaya Yohana bisa seperti sekarang ini, pacarannya bisa 8 tahun pacaran sehat, itu tuh gimana caranya? Kasih tips. Kasih tips dong buat teman-teman. Tentunya kalau misalkan kalau bucin itu kan kalau kesannya menurut aku ya, ini mah pendapat aku. Kalau misalkan bucin itu kan berarti over gitu menurut aku sih. Kayaknya terlalu over gitu. Berarti kan gimana ya? Kita bucin sama orang terus kita rela lakuin apa aja, kan berarti kalau pandangannya aku itu kan lebih dari kayak menduakan Tuhan gitu. Makanya kan dibilang kalau dalam pacaran itu tetap nomor satu kan Tuhan gitu. Maksudnya pacaran di dalam Tuhan itu karena biarpun kita pacaran tetap kita mendahului Tuhan sama-sama, bukan aku doang ya, dia Dulu juga tetap lewatin harus gitu maksudnya. Mengutamakan Tuhan. Oh. Nyalip lu. Iya, maksudnya tetap dari dua sisi sama-sama mendahului Tuhan. Jadinya kalau tetap maksudnya saling mengasihi, kita namanya pacaran nggak mungkin sih ya cuek-cuek gimana, nggak mungkin, tetap saling mengasihi, cuma nggak sampai bucinnya over gitu, yang rela lakuin apa aja Yang gitu. wajar-wajar. Terus dipikir lagi, yang wajar-wajar aja, terus dipikir lagi kalau mau lakuin apa-apa bermanfaat gak gitu bagi hidup kita gitu. Ih, ngeri kok ya. Kalau nggak ada Nih. manfaatnya ya nggak usah diapa-apain. Kalau seandainya sekarang gini ya, gua misalnya pacar lu bilang, gua mau peluk lu dong, tapi lu nggak mau. Kalau lu nggak mau, gua mau putusin. Nah, lu gimana tuh, yuk? Oh ya udah putusin aja, cowok kan banyak. Enteng kalau di sini mah. Gua mahal berarti kok kan- ya. Itu kan nggak sesuai standar Tuhan loh. Bener. Ini yang paling baru benar nih. cewek idaman kayak begini nih. Ini yang paling benar. Oh, jadi kalau diminta dengan terus diancam mau diputusin, udah putusin walaupun 8 tahun nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, lu mau gimana? Misalnya dia ulang tahun, terus dikasih bunga, terus dipeluk. Iya. Dia nggak bilang dulu langsung peluk gimana kalau belum? Nggak itu ya, mah bukan film dipeluk. Korea aja. Cerita mungkin kalau maksud dia ini kalau seandainya saya bisa tangkap nih kalau seandainya baru-baru atau gimana langsung kan banyak cowok yang menyosor aja bagaimana Ya. itu karena kita tahu bahwa Yohana sama Karno ini entar kita kasih simpulan lah ya. Iya, benar. Tunggu habis ini Ya. mereka ini ya Terus saya lihat baik. berarti kalau tiba-tiba dia ngajak ke tempat sepi terus nyosor juga nggak boleh. Ya kan kita nggak tahu nih. Ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba dibanting lah. Makanya, katanya Tante Lala kan bawa Alkitab kemana-mana biar ditabuk Alkitab. Enggak, maksudnya oke, jadi sebetulnya Bagus. yang harus lebih utama dalam pacaran berarti intinya Tuhan Yesus ya dulu ya, baru pacar nomor 2 ya. Atau pacar nomor 3? Iya. Pacar nomor 3 dong, orang Oh. tua nomor 2. Pernah ada waktu buat berdoa bareng sama pacar nggak sih, yuk? Dulu awal-awal ya doa bareng, ke sini-sini doa sendiri-sendiri. Karena kalau habis teleponan mau tidur ya matiin duluan sih. Kamu Kok aku udah lewatin masa-masa itu lah, 8 tahun masa masih milih-milih siapa yang mau matiin telepon duluan. Iya, benar. tapi dulu kayak gitu kan? Dulu kayak gitu, sekarang udah enggak lah. Sekarang udah enggak. Berarti tips yang boleh dibagiin sama teman-teman kalau selama pacaran, selama yang penting kita ngedahuluin Tuhan di atas segala-galanya, maka yang negatif-negatif itu bisa dihindarkan ya, Yok. Iya, maksudnya kan zaman sekarang yang ngomong pacaran gak ngapa-ngapain atau enggak pacaran masih mungkin lah. kudus-kudus aja, kayaknya bullshit banget Iya gitu ya bener, mungkin lu zaman ngapain lagi, sekarang. Iya. Enggak lah, aku gak ngapa-ngapain di Tadi aku gak katanya percaya. bullshit, gimana sih? Enggak, maksudnya kalau aku mah yang gak ngapa-ngapain, cuma mungkin pandangan orang zaman sekarang gak ngapa-ngapain bohong aja gitu. Tapi menurut aku sebenarnya itu nggak mustahil lah zaman sekarang. Oh, bisa ya, berarti ya. Menurut aku bisa lah, nggak ada yang mustahil gitu. Asalkan awal-awal pacaran harus ada komitmen gitu. Ini pacarannya untuk ngapain? Untuk pacaran cuma have fun aja atau enggak untuk ada proses ke
ke jenjang tertentu gitu maksudnya aku. Nah itu juga sebelum pacaran ya tetap harus diomongin dong, pakai komitmen gitu. Pacarannya mau kayak gimana gitu. Nah kalau emang cowok itu benar-benar sayang sama, maksudnya pasangannya benar-benar sayang, nggak mungkin kan pasangannya ibarat kata maksain nafsunya atau enggak maksain kehendaknya, kan nggak mungkin juga. Kalau dia sayang sama pasangannya kan pasti dia mengkesampingkan itu dan menjaga gitu maksudnya aku. Cuman maksudnya kan kalau lu dari awal komitmen nih, pokoknya kita pacaran tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Terus kalau ada yang nanya, kalau nggak ngapa-ngapain ngapain pacaran? Kalau biasa orang-orang brengsek nanya gitu loh. Kalau nggak ngapa-ngapain ngapain pacaran? Nah, terus jawabnya Emang gimana kalau gitu? tujuannya pacaran mesti ngapa-ngapain? Benar ya. Aku balikin lagi, emang mesti ngapa-ngapain? Nah, Kan kalau nggak nggak mesti. ngapa-ngapain ngapain pacaran? Iya. Yuk, emang pacaran mesti ngapa-ngapain? Nah, ini kan gue cuma nanya, makanya kalau sudut pandang dari Yohana yang sejauh ini sudah terkenal nih sama mamake, bapake kan pacarannya, modalnya modal lautan sama itu doang lah, pokoknya obat mah. Iya begitu lah menurut aku sih. Tapi ya namanya orang, kalau untuk anak muda zaman sekarang ya mungkin susah gitu. Tapi kalau misalkan emang pacarannya benar-benar dalam Tuhan, terus udah benar-benar deket sama Tuhan, pasti tahu lah gitu. Harus menjaga kekudusan, kan di akhirnya juga bilang harus menjaga kekudusan gitu. Ih, ngeri kau deh, ku kirim kau pulsa nanti ya. Jadi benar saya setuju. Apa yang Yohana bilang begini benar. Jadi Nah, nanti kita udahan dulu, pulsanya mahal oke, Bang. Iya. Oke, yo, thank you ya yo untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk tipsnya sama teman-teman. Terima kasih ya, Tuhan Yesus Oke. berkati Yo, yo. ya sama-sama. Halo. Oke. Ya. Baru kok ngomong Bang, Oke. habis pulsaku Bang. Ya. Dan pulsa juga. Iya. Jadi Karno sama Yohana ini menurut penilaian bukan hanya saya. Ini tokoh seperti saingan Surti Tejo ya. Ya, Surti Tejo lah ya. Jadi dia ini bukan hanya di mata saya tetapi juga di mata para kawan-kawannya, teman sekerajat, sekeperabat pelayanan ya, dan jemaat yang lain, bahwa mereka ini terkenal pacarannya itu kayak flat. Gitu loh. Bosen. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang benar kata engkau Richard ini kan, bahwa Adik dong, Xiaoci. adik ya, untuk Adik kecil. adik kecil apa bahasa itunya? Ya, jadi dia itu nggak perlu anak-anak sekarang, karena sekarang pacaran baru dikit aja mapet ke pojok, ke pojok, Kelontrok tuh. nyender begini, ngendot, kalau kita sikut aja. Ya, yang makan kau ya. Nah, kalau mereka ini kagak, dan memang kelihatan bahwa dari Karno pun sama Yohana tadi kalau kita tanya kan random Kayak pacaran gak ada rasa gitu. Iya, kayak pacaran, tapi itulah mereka. Hebat loh itu. Mereka hebat, dan mereka ketika kita tanya jawabannya sama. Betul ya? Ternyata tengok. Mereka itu Adil. cocok. Cocok. Nggak sama sih sebenarnya. Tadi Karno bilang jalan makan, Yohana bilang nggak kemana-mana. Iya, maksudnya pikiran. Berarti jalan makan cuma jarang. Iya. Kalau menurut saya jadi mereka itu memang sering pergi. Kalau dulu mungkin jarang, tapi sekarang kan udah sering kita lihat intens mereka bagaimana, dan mereka itu benar-benar saya lihat pun benar apa yang dikatakan sama Karno tadi sama Yohana, mereka itu memang mengutamakan Tuhan gitu dalam hubungan pacaran, itu yang disebut pacaran yang sehat seperti itu. Cuma memang susah. Dan mereka katanya pacaran, tadi kata Karno pengakuannya dia ke gereja dulu baru ketemu pacar. Sama kayak Yohana tadi. Berarti dibilang. urutannya sudah benar ya? Bener lah. Soalnya lebih dekat ke sini daripada ke tempat pacar. Iya bisa. Enggak gitu juga. Oh, enggak ya? Enggak. Tapi memang bahwa kalau orang yang punya motivasi benar, saya percaya Tuhan bisa kasih jodoh yang terbaik lah. Tetapi kalau orang yang motivasinya nggak benar gitu, ini pada umumnya ya, pasti akan mendapatkan kekecewaan. Kenapa? Motivasinya benar gitu. Dan kata firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah. Baru saya mau bilang, dan kebenarannya maka semuanya akan Semuanya ditambahkan ditambah. kepadamu. Kita cari Tuhan dulu, Saya baru mau bilang. maka Tuhan kasih. Kalau kita, iyalah, kalau kita cari dulu, ya kan, gue mau cari berkat dulu nih, baru cari Tuhan, malah nggak dapet.
Yang udah-udah biasanya dapetnya yang nggak bener. Wah, dapatnya ampas. Iya. Orang gini bilang. Yang dapat tuh biasanya kecewa gitu. Karena Kecewa. apa? Nggak cocok karena motivasinya udah salah. Itu benar sih. Yang tadi Yohana bilang masukan yang luar biasa lah. Pokoknya intinya sebelum mulai pacaran udah komitmen. Kayaknya mereka mah tanda tangan di atas materai 6.000, nggak boleh noel. Tanda tangan. Baru pacaran nih. Lu toel kok sobek. Jadi sobat ngotak ya, jadi mungkin tadi kurang jelas kami telepon Karno dan Yohana. Jadi kesimpulan seperti itu bahwa mereka berpacaran itu berpacaran kudus, sehat, mereka punya komitmen, mereka mengutamakan Tuhan dan mereka membuat satu komitmen yang benar-benar hitam di atas putih gitu ya. Pokoknya mereka tidak akan macam-macam sebelum pernikahan dan segala sesuatu dia akan berikan setelah pernikahan kudus itu ada. Dan memang jujur ya, jangan GR ya Yohana. Ya, jangan Saya GR. nggak pernah ngelihat di orang tuh berdua di gereja gelendotan atau apa gitu kan. Biasa kan suka ada tuh yang di gereja juga kan, apa ya? Dia orang tuh paling nggak pernah. Saya heran kalau di gereja itu ada, saya pernah lihat anak muda masih piik gitu ya, Masih halus. masih halus, pacarannya kayak monyet, Iya, nangkot aja. nyenderan nyari kutu, palanya mulai digini-gini, saya bingung. Nanti saya kutu gini apa dimakan? Siapa itu siapa? Ya, ada. Pokoknya Yohana sama Karno ini boleh dibilang Banyak, boleh dicontoh. pokoknya banyak di gereja itu pacaran monyet tuh banyak. Wah, Sample aja begini. cinta monyet, mungkin suruh cari kutu kan, dia bilang gitu. Dan kadang-kadang diginiin, kadang-kadang saya Itu yang masuk video bucin kemarin. Ya, Bukan. enggak. Jadi kalau jalan- itu dapat kalau kayak begitu mah saya botakin rambutnya. Ada, jadi gue pernah ngeliat juga di gereja gitu, makanya itu yang saya bilang nih kayak di gereja ada gitu yang bener-bener apa ya udah ibaratnya udah kayak orang gencet dan nempel aja nggak mau lepas. Itu ada. Nah kalau yang kayak gitu sebetulnya salah apa enggak sih? Ya salah lah. Tapi kan nggak ngapa-ngapain, cuma ngample aja gitu. Tapi kan dilihat orang kayaknya nggak enak, nggak resep. Kalau dilihat orang nggak resep, ya kan gitu. Nggak resep. Salah apa enggak itu yang mau ditanya. Sekarang saya katakan kalau seandainya di depan beberapa orang dia bisa begitu, apalagi kalau nggak ada orang. Ya mungkin begitu juga kali kalau nggak ada orang. Hah? Mungkin bukan hanya kepalanya nempel, Iya bener. yang lainnya bisa nempel. Iya, bener. Itu yang bahaya. Iya juga ya. Nanti Pak RT tanggung jawab. Iya. Panggil Pak Abas Sarpam. Sepertinya saya tahu siapa orang. Jadi yang benar kalau di gereja Ya, yang wajar-wajar saja lah gitu. pacaran kudus itu apa sih kayak? Ya pacaran. Kayak yang tadi Yohana bilang nih, Yohana bilang dia pacarannya pacaran kudus. Iya. Dia tuh pokoknya apa-apa melampaui Tuhan dulu. Wah, nyalip dong dia gitu. Mungkin maksudnya mendahului. Kalau dia bilang mendahului Tuhan, lewatin loh. Mengutamakan Tuhan, ya gitulah ya. Berarti bukan mendahului, harusnya mendahulukan. Mendahulukan. Yohana bilang tadi mendahului, nyalip dong. Jadi Tuhan di sini dia di atasnya gitu. Mungkin dia salah satu anak buahnya Rossi. Iya, selalu terdepan. Maksudnya pacaran kudus itu apa sih? Ya pacaran kudus adalah pacaran yang tidak menjerumus kepada dosa. Itu. Susah loh, kalau jujur aja ya, maksudnya sebagai anak muda atau sebagai cowok cewek yang wajar untuk pacaran nggak ngapa-ngapain itu ya seperti itu, ngapain pacaran? Itulah tantangan dan itulah yang dipegang sama Karno sama Yohana, mereka komit seperti itu. Jadi Tempat mendingan batuk ya? pacaran atau taruh? Iya benar. Dan itu dan ini merupakan kata dia nggak mustahil, pasti bisa asalkan semuanya itu kedua-duanya punya komitmen. Yang penting ceweknya megang pensil, naik dikit ke paha tusuk, naik dikit ke paha tusuk. belum pacaran masuk operasi. Tangan udah bolong, tetanus. Tetanus. Oh berarti memungkinkan, yang penting Bisa. intinya seperti Yohana tadi, semuanya Betul. mendahulukan Tuhan dulu. Benar. Dan dilihat dari sudut pandang firman Tuhan juga lah segala sesuatu. Dan seperti tadi Yohana bilang juga sama Karno, selama kita mengutamakan Tuhan pasti nggak punya pikiran macam-macam lah. Saat itu. Iya, makanya itu perlu dijaga kata Karno. Bagaimana caranya? Kata Karno bilang, bohong lah kalau kadang-kadang ada nggak timbul hasrat ada. Ya kan pasti ada, dia bilang tadi. Hasrat itu ada hal-hal yang namanya cowok, ya kan? Nah, kenapa? Dan kita dengar tadi bahwa Karno mengatakan bahwa dia pun juga mengalihkannya dengan ngajak pergi Tempat yang rame. tempat yang rame. Mungkin Ya karena kan? punya kelainan maunya di tempat rame.
nggak jadi. Mungkin dia sebangsa ayam. Sukanya rame-rame. Tapi nggak takut nanti kalau pacaran yang ngapa-ngapain terus udah married nggak ngapa-ngapain juga kebablasan kalau biasa. Lah. Kan karena tadi dia bukan Kebablasan, udah married, udah pokoknya kita nggak boleh ngapa-ngapain. Diem aja. Masa married, bisa lapor komandan. Ya, mau komandan. Itu. Tidur sofa. Enggak lah. Ya karena setelah married dia tahu karena dia menahan hasrat itulah, dia tahu bahwa itu tidak boleh keluar dari jalur firman Tuhan, dia tahan itu semuanya. Dan kata Yohana tadi benar, kalau seandainya cowok yang baik buat kita, dia pasti akan menghargai, maksudnya dia tidak akan ngapa-ngapain kita, ya wanitanya gitu ya, apa ceweknya, dia pasti akan menjaga. Itu adalah tipe cowok yang baik. Penjaga. Benar. Artinya satpam loh. Iya, satpam ke polisi ke kopral ke. Iya. Ya kan. Jangan kopral di kantor saya mah gablok. Pokoknya itu cowok yang bagus saya bilang. Karena apa? Karena banyak sekarang cowok gue pacaran kalau gue ngapa-ngapain buat apa gue pacaran? Pacaran itu Berarti itu salah ya? itu salah dan ceweknya itu bodoh kalau mau digituin. Gitu. Itu bodoh ceweknya. Bodoh apa bodok? Bodok. Oh, dibodok. Ya, bodok itu di atas bodoh. Kayak sekarang mau nanya, Kyong, kalau menurut lu versi pribadi, pacaran sebagai anak Kristen nih satu gereja pacaran, banyak plusnya apa banyak untungnya apa banyak ruginya? Banyak Negatifnya ruginya. apa negatif atau positifnya? Negatif. Jangan cari pacar satu gereja. Udah putus susah. itu kan lu doang pengalaman. Oh, enggak ya. Makanya jangan cari satu gereja, kalau bisa yang jauh LDR Sebenarnya sekali. iya, enggak sebenarnya Oh mungkin ini karena balik lagi gini ya, kalau pacaran satu gereja putus Susah. salah satunya bisa nggak ke gereja karena Iya. mungkin pada saat pacaran entah apa yang sudah mereka perbuat, betul. jadi dendam, kesel, Enggak. Ih, kata siapa? dendam, kesel, dan langsung oke, gue udah rugi sama dia nih. Habis gue jempol gue udah hilang separuh sama dia, mungkin gitu kan kasarnya. Itu- Biasanya kalau orang menghindar kan karena dendam. Iya benar. Karena atau sangat terlalu cinta mungkin tersakiti atau gimana ya. Ngeri. Nggak Untuk juga saya sih. mah, saya nggak pernah berarti pacaran lu gitu. bucin kong berarti Iya, lu, aduh. berarti lu Karena- bucin. Orang kalau bucin tuh begitu. Yang bucin kemarin kan bergurunya sama siapa? Menyerahkan semuanya isi hatinya ketika itu sangat sakit. Saya mah nggak pernah pacaran ngeri saya mah. Ih, ngeri kalau Ini gue jadi tengok. sebenarnya Saya mau langsung taruh aja. kalau mungkin kalau kasus Kyong-Kyong, Nah, kayak begini. Jadi kasus gua. Kena gua. Lah, Maaf ini ya. temanya pacaran. Iya. Saya lagi nggak punya pacar. Iya, Tapi kan dulu sempet dulu pacaran. dulu kita up ya, kita angkat dia Iya, kasus dulu. sempet Semua ngelapor. orang Karena ntar bagian ini hilang. tapi kalau Ah, sebelumnya ya kalau tiba-tiba ada kedengaran suara Suneo, ada Suneo di pojok. Jadi kalau kedengaran ada suaranya ya, ada satu penonton setia ya. ada penonton bayaran. EAEO biasa. Nah, jadi kalau menurut saya Kyong, kasus lu ini Berat ya? unik, tetapi saya katakan bukannya satu hal yang nggak mungkin ya, tapi banyak kok orang yang pacaran satu gereja, ketika dia putus, dia tetap ke gereja. Lah, saya tetap ke gereja ini. Gereja yang sama gitu loh. Itu ada, bukannya nggak ada. Tergantung, Tergantung. ya tadi tergantung dia bagaimana. Orang yang benar-benar pandangannya itu satu dia mencintai Tuhan dan dua apalagi dia dua-duanya terlibat pelayanan di gereja yang sama, dia pasti akan punya pikiran bahwa jangan campur adukan hubungan Tuhan sama hubungan asmara gitu loh. Saya mau nanya, sebelum terlalu jauh, misalnya nih, ada pelayan Tuhan A sama B pacaran, mereka pacarannya kasarnya nggak kudus lah. Terus ini sama-sama pelayan Tuhan. Pada saat mereka pelayanan, lu pacarannya gimana sih? Hingga ini kan supaya buat menginspirasi gitu. Oh ternyata mendingan begini nih pacarannya kayak pendeta nih gitu. Masa sih pendeta pacarannya begini doang atau gimana? Nah kalau pendeta tuh pacarannya gimana sih? Ternyata juga manusia biasa lah. Ini mah dijebak. Enggak. Nggak ada perjanjian. Kita justru mau nanya kalau pendeta tuh pacarannya gimana sih? Emang kalau udah jadi pendeta pada saat itu kan pacaran udah jadi hamba Tuhan. Emang nggak sempet tuh ada kepikiran yang hasrat-hasrat, gelora gairah muda. Kalau gitu. kebetulan pacarannya jarak jauh.
antara Bandung dan Jakarta, antara Malang dan Tapi kan pasti ada Bandung. waktu ketemunya Ada. dong Ketemu untuk melepas setengah jam cuma makan bakso pulang. untuk melepas celengan rindu kan pasti ada dong untuk memecahkan Ketemu makan celengan bakso rindu. pulang. Oh Tuhan tolong. Jadi Berat di ongkos pacarannya. jadi bucin gayanya Pak Gembala ini Dulu gimana? saya kalau Berat katakan di ongkos. dulu katakan bucin ya mungkin saya termasuk orang bucin.